Akhirnya kita ada lagi di Misteri Os. Kalau misalnya kemarin lo udah ngirimin cerita lo tentang horor atau kejadian misteri yang pernah lo alami, Betul. siapa tahu hari ini kita bacain. Ya, dan memang Itu gua doang sih live Instagramnya. nggak apa-apa. Jangan dong. Dan memang di minggu ini kita akan membahas horornya kamar mandi. Ini ada kiriman dari Adinda, 19 tahun. Jadi waktu itu di SMA aku pergi ke toilet yang letaknya memang agak di belakang dan jauh sekali dengan bangunan-bangunan kelas lainnya. Tempatnya juga memang sedikit gelap dan juga toiletnya itu nggak terlalu besar. Jadi kalau lagi di dalam toilet itu pasti tahu kalau ada orang yang masuk karena memang bunyi pintu yang terbuka dan tertutup. Itu akan terdengar jelas banget. Waktu itu aku di dalam toilet, tiba-tiba ada suara air yang menyala dan seperti ada orang di toilet di samping aku. Dan memang sih, adik aku yang laki kalau mandi suka nyalain keran. Bukan. Bukan, ini kan di sekolah. Oh iya. Ngapain ya di dalam kamar mandi nyalain keran? Oh, ngisi air. Kirain biar gak kedengeran. Ngapain? Ya. Terus ya? Ya. Padahal waktu aku masuk awal kamar mandi itu kosong banget. Dan aku tahu kamar mandi itu memang lagi gak ada orang karena memang semua teman-teman aku di SMA sedang berada di kelas, sedang belajar. Dan suara pintu terbuka pun gak ada. Begitu aku udah selesai, aku melihat di depan toiletku ada bekas langkah basah orang jalan. Dan feeling aku orang yang jalan itu pakai sendal jepit. Padahal waktu aku masuk gak ada jejak sama sekali. Aku langsung lari keluar toilet. Dan itu aku jujur lari banget terbirit-birit karena memang serem banget. Dan setelah itu aku gak pernah balik lagi ke toilet walaupun udah kebelet banget. Jujur itu pengalaman aku paling ngeri banget di toilet sekolah aku. Karena memang banyak urban legend juga bilang di toilet sekolah aku lumayan banyak penampakan. Kalau ngobrolin tentang penampakan atau sesuatu di toilet itu pasti ada aja nggak sih, men? Maksudnya karena kan toilet itu tempatnya kotor gitu. Betul. Nggak semua toilet tuh bersih gitu nggak, men? Dan banyak juga ini mungkin banyak banget orang dulu ya, atau nenek-nenek kita, kakek-kakek kita itu tuh selalu bilang kalau toilet jangan pernah dimatikan lampunya walaupun tidur. Jangan pernah mematikan lampu toilet. Ini ada cerita lagi nih, men. Ya. Ini dari Fitri. Dia bilang gini, waktu jalan-jalan di Hong Kong, ini asik nih. Kalau dapat oleh-oleh dari Hong Kong ya, kalau teman lo tanya, itu dapat dari mana? Dari Hong Kong. Waktu jalan-jalan di Hong Kong, aku dapat hotel yang bintang 2. Hotelnya kayak nggak terawat gitu.
dan baunya kurang enak. Iya, biasanya kalau hotel yang jarang dikunjungi oleh tamu itu pasti baunya nggak enak. Kayak anyam-anyam gimana gitu. Iya, bau debu gitu loh. Lembab gitu ya. Iya, tapi gue suka sih. Bau apa? Bau yang lembab. Ini lo cem. Gue ada nih beberapa yang lembab. Aduh. Lanjut ya. Ya. Spraynya juga nggak bersih, bahkan ada yang bolong-bolong. Kacau deh pokoknya. Satu lagi, tiap aku masuk ke kamar mandi, cerminnya itu selalu mengembun. Oke. Setiap kali dilap, langsung mengembun lagi. Padahal aku lagi nggak pasang air panas. Suatu malam setelah pipis, aku nggak sengaja ngeliat ke cermin kamar mandi yang berembun itu. Dan ternyata ada tulisan ASL PLS. Bukan. Asal please bukan. Bukan. Ada tulisan Hai. Seakan ditulis pakai jari seseorang untuk menyapa. Males banget. Aduh, serem sih itu. Dan ini yang lebih ekstrim, ada kiriman dari Ozers namanya Anwar Fuadi. Bukan. Anwar Fuadi om-om dong. Bajunya Versace. Itu temenan sama ini dia. Apa? Temenan sama siapa lagi? Sama Lydia Kandau. Sama Bruno Mars. Aku Bruno Mars. Versace on the floor. Oke. Ini cerita dari Anwar. Saat dalam perjalanan ke Bali naik mobil, gue sekeluarga menginap di salah satu hotel di Banyuwangi. Waktu itu anak gue masih berusia 1,5 tahun, 1,5 tahun. Dan gak pernah bisa Kaget gue, astagfirullahaladzim. Gue kaget banget cuy. Aduh. Aduh. Oh iya, ini beneran gue berdua kaget. Aduh. Asal kalau ada yang lihat di live Instagram, kita dua-duanya mental. Dan anak gue yang 1,5 tahun itu gak pernah bisa berhenti nangis saat kami masuk ke kamar. Dan sekitar jam 8 malam, istri gue memutuskan untuk mandi. Mas, mandi yuk. Akhirnya si kecil gue bawa keluar kamar untuk jalan-jalan. Dan saat dia mandi, istri gue ngaku mendengar suara itu keluar dari bathtub seperti dipukul-pukul. Dan istri gue terus mendengar suara itu. Waktu dia noleh ke belakang, ada kepala yang menatap langsung ke matanya. Kepala itu seketika seperti terjatuh ke lantai bathtub. Istri gue langsung teriak dan kami pun pindah ke hotel lain. Dan jujur itu pengalaman yang gak pernah bisa gue lupain. Baiklah,
Kita akan memasuki waktu misterius. Kita akan menghubungi seorang Ozers yang bisa dikatakan dia mempunyai sixth sense atau indera lesmana. 6. Oh, indera ke-6. Indra Lesmana mah mertua gua. Oh lu pacar Epa? Coba kita. Halo. Uca alikumahua. Uca. Okay. Yes. Emang lu sensitif ya? Sensitif banget. Lu tespek dong. Iya, pakai tespek. Emang Candanya sih diikutin. Emang apa? Enggak. Uca. Iya, Gue boleh nanya nggak? boleh. Kapan pertama kali lo sadar lo itu mempunyai indera lesmana? Kenal. Pas Cecilia dong gue. Sebenarnya bukan indra ke-6 sih. Kalau indra ke-6 itu kan orang bisa lihat dengan jelas. Lo nggak bisa ngeliat. Kalau gue luminous. Apa? Oh, luminous. Oke. Kayak Bimo ya. Kalau Luminous. Kayak samar-samar gitu ya. kalau jatuhnya nggak samar sih. Jadi Bayangan gitu ya? tergantung yang datangnya. Kalau gue Kayak diburengin kayak Jepang gitu nggak? agak. Jadi awalnya pertama lihat itu mungkin sebenarnya gue dari kecil udah bisa lihat, tapi nggak bisa ngebedain antara setan sama manusia kan. Oke. Mm-mm. Terus? Nah awal pertama banget itu zaman gue SD. Lo pertama kali SD? Pertama kali Gue apa pertama nih? kali SD. Pertama kali apa nih? Pertama kali lihat jin. Kalau gue bilangnya jin. Oh, lo Oke. bilangnya jin. Oke. Gue bilangnya jin karena kalau setan kan kita nggak tahu dia baik atau jahat. Iya. Oke. Jadi zaman gue SD itu dulu kita di Jakarta tuh happening banget sama yang namanya Mr. Gepeng. Oh iya. Oke, Mr. Gepeng. Kejepit Iya. lift ya. Waktu gue kelas 6 SD itu gue sekolah di salah satu daerah di Bekasi. Lah sama Pas kita. gue lagi di kamar mandi. Bekasinya di mana? Sama kita. Lu Bekasi mana? Di Bola kapal ya? Kemang Pertama. Oh, Anjir, jauh banget. Alkemprat lo ya? Iya. Wih. Kok tahu? Karena engkau telah mengkemprat di hatiku. Jawabnya gitu kok Lu tahu. juga tahu. Kan ditanya. Tahu gue. Gila lu tinggal di mana? Kemang mana? Kemang Kemang Pratama. Pratama. Ya. Kemang Pertama. Itu pertama kalinya gue lihat jin berwujud nenek-nenek. Oh, Jadi gue ke oke. kamar mandi. Gue ke kamar mandi sama temen gue masuk duluan ke kamar mandi, gue masih cuci tangan di wastafel. Terus masuk wujud nenek-nenek, Wow. rambutnya tipis gitu, pakai baju, dia pakai baju pekerja cleaning service gitu. Tapi warnanya putih, celananya warnanya hitam. Oke. Si training kali ya. Iya. Dulu gak tahu kan kayak gitu-gituan, jadi gue pikir ya biasa aja. Jadi dia masuk, gue lihat dari kaca dia lewat, terus posisinya tuh ada kayak gang ke kanan. Jadi wastafel kita masuk langsung wastafel, terus ada gang kecil gitu ke kanan, itu bilik-bilik WC-nya gitu. Oke. Dia belok, terus gue selesai cuci tangan, nengok ke samping, itu wujud nenek-nenek itu jalan terus ke arah tembok, terus dia naik ke atas. Jadi dia merambat ke atas dinding. Hah? Apa? Oh iya? Merambat? Jadi dia naik ke atas dinding. Apakah dia Peter Parker? Bukan. Males banget men. Itu bener-bener ngerambat. Iya, nggak ngerangkak. Jadi dia jalannya lurus. Jadi kayak kita belok gitu aja. Dia ke atas. Oh, kakinya tetap naik. Kakinya napak di tembok tetap gitu. lurus. Iya, napak di tembok. Jangan-jangan lo lagi ke atas gitu. Jangan-jangan itu lagi di Jangan-jangan lo lagi di ini upside down world. Di TSM juga ada yang kayak gitu. Iya kali. Agak. Tapi gitu kan maksudnya kan Itu kakinya bentuknya gitu kan? Iya, kakinya bentuknya kayak gitu, kayak di upside down world gitu. Cuman karena gue masih SD ya, jadi pas kejadian itu gue coba bengong doang sampai temen gue keluar. Di depan mata gue sih dia masih berdiri ya di atas langit-langit.
Tapi pas dia keluar terus gue nunjuk ke atas, dia nggak lihat apa-apa. Oh, yang lihat lo Akhirnya gue doang. ditarik keluar gitu. Oh my god. Yang lihat lo Itu doang. kejadian pertama. Oke. Yang lihat gue doang. Oke. Terus gue tanya sama orang sekolahan, Oh. dia nggak tahu itu siapa. Maksudnya ada nenek-nenek tuh nggak mungkin gitu. Nggak Oke. mungkin ada nenek-nenek bekerja sebagai cleaning service toilet gitu. Tapi gini, ketika lu pertama kali masuk toilet dan lu ngeliat nenek-nenek itu lu expect-nya adalah lu nggak tahu kalau itu makhluk halus ya? Kan bocah kan masih SD. Nggak tahu. Oh iya, lu masih kecil Nggak juga tahu. ya? Karena sampai gue pun besar, Apanya? ngeliat pun gue nggak tahu apanya. Apanya? Iya, maksudnya usianya kan? Iya, sampai usia gue besar itu gue nggak tahu bedanya yang mana makhluk halus, yang mana manusia. Sampai kecuali dia kayak misalkan nengok atau misalkan pas Mukanya gue ngeliat kelihatan. ternyata nggak ada kaki, nggak ada muka, iya gitu. Dan lu pernah ngeliat yang kayak gitu-gitu, Cak? Sering sampai my terakhir itu gue mulai nggak sensitif karena capek kali ya. Oh. Karena kan sekarang banyak manusia yang kelakuannya kayak setan. Wow. Gila, dalam banget. Lu dari hati banget ngomongnya. Tapi tau gak, gue pernah baca ya. Ini bener atau enggak gue gak tahu men. Tapi 30% orang yang kita lihat di jalanan, pokoknya sehari-hari itu setuju. bukan orang beneran. Setuju. Gue nggak setuju sih karena sebenarnya Gak setuju sih. makhluk itu Iya. kalau dia bisa menampakkan dirinya ke manusia, mereka mengeluarkan tenaga yang sangat besar. Nah gua pernah itu denger Ca, juga nih. gue juga percaya tuh dengan omongan lo itu karena Iya. bahkan gini, ada cerita ketika makhluk halus menampakkan dirinya ke manusia, itu tuh mereka kayak dijauhin gitu sama gengnya gitu loh. Kayak nggak ditemenin. Oh iya. Gue dengar sih gitu. Setan slack juga. Gimana ya? Enggak, jadi kayak lo Enggak ngapain juga sih sih. gitu loh, kayak gitu. Ya gue dengarnya gitu sih. Mungkin ada sesuatu yang apa ya? Kadang mereka kayak pengen nyampein sesuatu atau kayak misalkan mau nunjukin aja bahwa di tempat ini nih nggak cuma manusia doang, ada gue juga gitu. Oh. Ada kali. Tapi lu pernah komunikasi, Tapi Cak? ada lagi komunikasi ya, kayak misalkan sekalian ya gue ceritain kejadiannya. Jadi gue Oke. dulu ngekos di daerah Buncit, mau kerja. Di mana di Habis Buncit? mandi, gue masih sabunan. Apanya? Terus tiba-tiba kan airnya mati. Gue masih sabunan, tiba-tiba tuh ada yang ngetawain gue persis banget di kuping sebelah kiri. Oke. Dan ketawanya tuh sampai yang Aduh. sekali. Oke. Terus gue cuman bilang, ini masih subuh, jangan digangguin dulu. Lu ngomong gitu. Udah selesai. Terus gue keluar, lagi mau siap-siap, masih di toilet, masih pakai handuk gitu. Dia ketawa lagi, gitu. Akhirnya terus gue bilang, lu nongol aja deh, mendingan ngobrol aja sekalian daripada ditantangin. ini. Iya, Gue iya. sendirian, gue bilang. Oh. Gila lu. Terus. Iya kayak gitu. Terus akhirnya abis gue bilang gitu, gue mau keluar kamar mandi tuh, di pundak sebelah kanan gue ada napas laki-laki berat banget, dan itu tuh jelas kayak yang gitu. Oke. Terus gue cuman diem di kamar mandi, gue duduk, terus gue bilang, gue nggak mau gangguin, lu jangan gangguin gue. Kalau mau ngomong sekalian. Oke. Terus pada saat itu, jadi di deket WC gue di paling atas tuh ada kayak jendela zaman dulu, tau nggak lo yang kalau dibuka dia ada kaca-kacanya. Iya. Oh. Gimana? Itu ada sosok. Yang kalau dilihat rada bureng kan, Cak? Yang dilihat kacanya rada bureng kan? Iya, ya agak burem-burem gitu. Itu tuh ada kayak laki-laki, pokoknya figurnya laki-laki. Dia cuma berdiri kayak setengah gitu doang. Terus gue baca ayat kursi pada saat itu. Iya. Dan dia nggak pergi, jadi dia kayak ngeliatin gue gitu loh. Kayak ngeliatin gue, terus gue baca ayat kursi, terus gue bilang, kenapa nih? Ada apa? Salah apa gue bilang gitu. Oke. Akhirnya sampai kayak gue selesai itu dia nggak bergerak, dia diam di situ, figur itu diam di situ. Akhirnya gue keluar, terus gue cerita sama ibu kosnya cuma bilang,
Aduh, merinding gue. Di kebun belakang itu pernah ada kayak tukang bangunan gitu jatuh kecelakaan. Oh my god. Dan kemungkinan besar tuh itu. Kayak gitu sih. Oh my god. Kalau kejadian di toilet ya, kalau komunikasi banget yang jelas sama makhluk kayak gitu tuh paling gue cuman beberapa kali doang sih. Tapi ya itu, gue nggak tahu bahwa dia awalnya makhluk. Gue pikir kayak orang aja, kita ngobrol gitu. Terus pas dia balik kanan atau balik kiri, sebelahnya nggak ada muka. Aduh. Terus ternyata nggak ada tangannya, gitu. Kayak gitu-gitu tuh karena lo turunan atau gimana sih? Lo pernah Iya, turunan atau tanjakan? Pernah ngulik nggak lo? Pernah ngulik. Nggak, karena gue sama sepupu gue, kita seumuran gitu. Dulu itu awalnya karena apa ya? Ya nggak sengaja aja sih. Kayaknya gue pernah cerita juga di Misteri Oz minggu lalu, yang gue bilang bahwa gue pertama kali di rumah nenek gue lihat bentuk poci sama tante K gitu. Dan sebenarnya poci itu bentuknya nggak ada yang loncat kalau menurut gue ya. Sebenarnya nggak loncat. Jadi kalau dia gimana bentuknya? Kalau poci itu sebenarnya dia tidak loncat lurus. Jadi tapi zigzag ya? Kalau dia nggak zigzag juga, dia miring, tau gak lah? Kayak posisi hampir-hampir kayang. Kayak kepiting dong. Aduh, males banget cuy. Hampir kayang gimana? Beneran serius. Kayang? Dia kayak kayang, iya kayak kayang. Tapi kan kalau orang kan kayang ke belakang ya, dia kayangnya ke samping tau gak lah? Jadi kayak side. Wow, ini merusak imajinasi gue sih, gitu. Gila serem banget cuy. Hampir kayang. Tapi terus ditinggalin. Tapi lo maksudnya jadi kalau film Indonesia bilang pocong tuh loncat, dan mereka tuh nggak kayak gitu. Yang gue lihat ya, bentuknya tuh nggak kayak gitu. Dia lebih kayak kayang tapi miring ya. Iya, yang gue tahu ya. Gue nggak tahu ya? Apakah ada orang lain yang bisa lihat kayak gitu, karena pada saat kejadian itu kan gue sama sepupu gue kita sama-sama bisa lihat. Mungkin yang lo lihat itu gitu. adalah. Sekarang gue udah nggak terlalu sensitif. Kenapa? Mungkin yang lo lihat itu adalah pocong skoliosis. Mungkin ya, gue nggak tahu juga. Mungkin kan orang kan beda-beda kan. Iya. Pocong juga beda-beda dong. Siapa tahu ada pocong yang pakai kuda-kuda tolak peluru. Iya. Oke deh. Uca, terima kasih banyak ceritanya ya Uca. Makasih banget ya Ca. Makasih banget. Selamat apa? Maaf lahir batin ya, mau puasa besok. Oh iya, maaf lahir batin juga. Selamat menunaikan ibadah puasa ya Uca ya. Iya. Sehat-sehat terus yo. Dadah Uca.